Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, memang luar biasa dan sangat ajaib ketika kita membaca semangat para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain dalam berlomba-lomba untuk kebaikan. Apa yang telah mereka perbuat dan yang mereka lakukan sungguh di luar bayangan kita. Kalau seandainya itu bukan melalui riwayat-riwayat yang sahihah, barangkali tidak akan mudah kita percaya. Namun cerita-cerita itu benar, bukan fiktif, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Betul-betul terjadi. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Pada pertemuan pertama sebelum maghrib tadi, contoh yang kita sebutkan adalah sahabat yang mulia Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu anhu. Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, memiliki kedudukan yang cukup dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kondisi cacat yang beliau alami dalam hal ini adalah pincang, sehingga tidak dapat berjalan secara normal. Itu nyatanya bukan penghalang untuk beribadah. Bagi beliau itu tidak menjadi alasan untuk kemudian diam, tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan amalan soleh, tidak. Bahkan amalan soleh dan ibadah yang diinginkan oleh Amr bin Al-Jamuh itu bukan ibadah biasa yang sehari-hari dilakukan, tetapi ibadah yang disebut dengan al-jihad fi sabilillah, perang sungguhan, bukan perang mainan. Perang benaran, bukan cuma sekedar latihan, bukan. Nah, itu Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu anhu. Mestinya ketika kita membaca cerita semacam ini, ada motivasi yang kita dapatkan untuk beribadah, beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala melalui para sahabat mengingatkan serta menyadarkan kita yang secara fisik tidak mengalami cacat, secara fisik tidak pincang, harusnya lebih lagi untuk bersemangat dalam kebaikan. Contoh yang kedua, karena kita perlu banyak contoh. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Kalau contoh pertama siapa? Amr bin Al-Jamuh, seorang sahabat yang secara fisik pincang. Contoh yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum yang secara fisik buta radhiyallahu anhu. Buta. Itu udah bawaan dari lahir. Tentunya yang mengalami kebutaan sejak lahir itu lebih berat dibandingkan yang mengalami kebutaan setelah dia pernah melihat sebelumnya. Kalau yang buta sejak lahir nggak pernah dia melihat apa-apa. Tapi kalau misalkan nas'alullah al-afiyah wassalamah, orang yang buta di usia 14 tahun, 15 tahun ke atas, atau bahkan mungkin sebelumnya usia 10 tahun, apalagi kebutaan itu dialami ketika sudah berusia tua, dewasa, dia sudah melihat banyak hal, sehingga ketika mendengar sesuatu sudah bisa terbayang di pikirannya, oh seperti ini bentuknya, oh ini caranya, demikian kira-kira rupanya, kan gitu. Kenapa? Karena dia pernah melihat sebelumnya, ada gambaran, sebuah modal untuk membayangkan. Tapi kalau seseorang yang sejak lahir mengalami kebutaan, ini kan ujian yang luar biasa. Ketika orang menyebut benda A, B, C, D, diterangkan juga sifat-sifatnya,
bentuknya demikian. Nah, belum pernah dia lihat sekalipun. Tetapi kita patut belajar dari sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu bahwa cacat itu bukan penghalang untuk ibadah. Kebutaan itu bukan kemudian dijadikan alasan berada di paling belakang, tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan ibadah, tidak aktif dalam berdakwah. Sekali lagi, bukan alasan, bukan penghalang. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu dengan cacatnya yang kehilangan penglihatan sejak kecil, ya, ternyata dipilih dan ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertanggung jawab dan mengambil peranan-peranan strategis dan penting. Bukan kemudian diabaikan oleh Nabi SAW. Bukan. Nabi Muhammad SAW tidak membeda-bedakan antara yang fisiknya sempurna dengan yang mengalami cacat. Bukan. Nah, karena yang membedakan adalah takwa. Nah, Nabi Muhammad SAW apabila berangkat untuk berjihad fi sabilillah bersama dengan pasukan Islam, ini dalam rangka perang, maka yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin kota Madinah adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, itu bukan tugas kecil ya. Itu tugas ringan apa tugas berat itu? Memimpin kota Madinah. Berat. Nah, bayangkan dari sekian banyak yang masih tersisa dan tertinggal di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW memilih Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Memang di kota Madinah apabila Nabi Muhammad SAW berangkat berperang, yang ditinggalkan anak-anak, perempuan, orang-orang tua, dan beberapa sahabat yang ditunjuknya. Tetapi lihatlah Nabi Muhammad SAW memuliakan, menghormati orang buta. Kenapa dihormati? Kenapa dimuliakan? Karena semangatnya dalam ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari atas langit yang ketujuh memuji dan menyanjung sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam beberapa referensi bahwa sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu pernah 13 kali itu ditunjuk oleh Nabi SAW memimpin kota Madinah. Ketika Nabi SAW berangkat berjihad, 13 kali itu bukan angka kecil, bukan angka sedikit. Nah, tugasnya bukan dalam hitungan jam, hari, bahkan berbulan-bulan. Kalau jaraknya jauh, bukan cuma hari, mingguan, bahkan bulanan, berbulan-bulan. Yang memimpin kota Madinah, sekali lagi, kebijakannya, keputusannya terkait dengan umat. Tanggung jawabnya bukan individu berindividu, masalahnya bukan orang per orang, tetapi tanggung jawab umat Islam, tanggung jawab kota Madinah itu ada di tangan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sekaligus sebagai imam salat 5 waktu. Karena itu tugas dan fungsi pokok seorang pemimpin. Bukan cuma memimpin di bidang pembangunan fisik, tetapi juga memimpin dalam pembangunan spiritual, membangun hal-hal yang sifatnya batin, iman dan takwa. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu itu diangkat oleh Nabi Muhammad SAW memimpin salat berjamaah, memimpin kota Madinah, wa yar'a syu'unahum. Jadi kalau ada masalah, itu yang memutuskan siapa? Abdullah bin Ummi Maktum, orangnya buta radhiyallahu anhu. Nah, Nabi Muhammad betul-betul memuliakannya. Dan Nabi Muhammad SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan apa? Beliau saat itu kurang memperhatikan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Abdullah bin Ummi Maktum itu penduduk asli kota Mekah. Kalau Amr ibnul Jamuh penduduk asli kota apa mas tadi? Sudah saya sampaikan belum? Kalau belum dicek rekamannya. Sudah. Amr bin al-Jamuh itu asli penduduk kota Madinah dari suku Bani Salamah. Ahsant.
dari suku Bani Salamah. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum asli suku Quraisy, Mekah. Bahkan beliau sepupunya Khadijah bintu Khuwailid dari pihak ibu. Jadi masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Di awal-awal Islam, Nabi Muhammad SAW memiliki perhatian yang cukup serius terhadap para pemimpin dan tokoh-tokoh utama suku Quraisy. Mendakwahi mereka, mengingatkan mereka, menyampaikan firman-firman Allah Azza wa Jalla. Tokoh-tokohnya disasar. Ya. Kita pun sekarang berpikir seperti itu kan. Kalau misalkan pemimpinnya udah kecekel, kalau bahasa Jawa sudah bisa di lobby, berarti bawahannya jauh lebih mudah. Begitulah kira-kira. Kan itu. Nah, ketika Nabi SAW sedang menyampaikan Islam, mendakwahkannya kepada tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang terpandang di antara mereka, Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini datang menemui Nabi SAW, ingin penjelasan dari Nabi tentang Islam itu apa dan bagaimana. Nah, datang Nabi Muhammad SAW dengan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum, memalingkan wajahnya dan bermuka masam. Kenapa? Karena beliau sedang sibuk. Nah, konsentrasi beliau kepada tokoh-tokoh Quraisy ini yang diharapkan masuk Islam. Allah Azza wa Jalla turunkan surat Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla. Abasa itu bermuka masam, cemberut. Wa Tawalla berpaling, tidak melihat ke arahnya. Kapan ini? Anja'ahul a'ma. Ketika ada yang orang buta datang untuk meminta penjelasan, dan ayat-ayat seterusnya dalam surat Abasa yang sudah kita kenal itu. Nah, lihat Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang ketujuh sana membela Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Iya kan? Luar biasa, orang buta. Orang buta dimuliakan dan dihormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipuji, bahkan disebut oleh Allah dalam firman-Nya, Anja'ahul a'ma. Ketika orang yang buta itu datang. Al-a'ma kalau kita belajar bahasa Arab itu isim ma'rifat menggunakan alif lam. Al-a'ma, orangnya jelas. Itu pujian dari Allah Azza wa Jalla untuk siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Bahagia dan beruntung sekali seorang hamba yang disebut dalam Al-Quran namanya atau sifat-sifatnya Allah sebutkan dalam firman-firman-Nya. Bahagianya luar biasa. Anja'ahul a'ma. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hal ini sekali lagi untuk mengingatkan kita bahwa kesempatan untuk beribadah, peluang untuk beramal soleh itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sama sekali kalau kita ingin jujur dan berterus terang, kita tidak punya alasan yang kemudian bisa dipertahankan sebagai alasan. Sebenarnya nggak ada. Alasan apa kita? Nah, apa alasan kita untuk kemudian tidak rajin beribadah, untuk tidak semangat dalam thalabul ilmi? Apa sih alasan-alasan kita selama ini? Kalaupun ada seperti yang saya sebutkan tadi, alasan yang tidak bisa dipertahankan. Dan itu. Kita nggak punya alasan cacat, fisik kita alhamdulillah baik, sempurna. Ya kan? Masalah jauh dan dekatnya, Allah berikan untuk kita kemudahan transportasi, alat-alat dan sarana. Ya kan? Kalau masalah kesibukan kerja, ya karena kita saja yang mau diatur oleh pekerjaan. Mestinya kita yang mengatur pekerjaan itu. Kita kok diatur dunia, enak aja, nggak level lah. Kita yang ngatur dunia. Mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Tersinggung juga boleh. Itu. Ya memang tujuan ngaji itu biar tersinggung kok. Supaya apa? Supaya evaluasi diri kan gitu ya. Kalaupun sekarang kita masih merasa belum mampu untuk lebih baik, paling tidak kita sudah bisa menyusun rencana lah. Rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, rencana jangka panjang. Tapi jangan terlalu panjang, kedahuluan mati. Kan itu. Akhirnya rencana tinggal rencana. Jangan, kita nggak punya alasan apa-apa. Iya kan? Cari uang ini dan segala macam, masih banyak pintu-pintu untuk mencari uang itu. Hanya saja kita yang kurang informasi, kita yang tidak semangat untuk mencari informasi. Padahal informasi itu banyak sekali di kanan kiri kita.
Syaitan seperti yang Allah terangkan dalam firman-Nya, asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu memang menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kita memang sudah terbawa oleh was-was, kalau enggak kerja enggak makan, kalau enggak kerja miskin, kalau enggak kerja mati. Gitu. Akhirnya tidak berpikir untuk mencari kegiatan yang secara penghasilan alhamdulillah bisa mencukupi, tapi tidak mengganggu proses ibadah kita secara maksimal. Yang jelas sekali lagi, kalau misalkan kita mau jujur dan berterus terang, kita nggak punya alasan untuk kemudian tidak terlibat. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu itu orangnya buta, tapi beliau bisa tampil di jajaran terdepan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Ayat-ayat yang Allah turunkan tadi, apa tidak cukup sebagai bukti bahwa memang Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi tersebut, punya kedudukan dan derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah, buta padahal? Apakah yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam dengan menunjuk, memilih, menetapkan Abdullah bin Ummi Maktum sebagai pemimpin tertinggi kota Madinah, apabila beliau tidak berada di kota Madinah, apa itu tidak menjadi bukti yang cukup bahwa ternyata orang buta sekalipun itu masih punya kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, fastabiqul khairat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita juga perlu tahu bahwa Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu itu termasuk sahabat yang mula-mula berhijrah ke kota Madinah. Itu masuk dalam rombongan pertama. Bukan yang tengah-tengah, bukan yang dia ada di belakang. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu bahkan masuk dalam hitungan jari secara nomor urut. Hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dalam beberapa referensi bahkan masuk dalam 10 bahkan 5 orang pertama yang berangkat berhijrah ke kota Madinah setelah sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Sekali lagi orang buta, menempuh perjalanan ratusan kilometer, antara 500 sampai 600 kilometer jaraknya, buta. Kalau orang buta keliling kota Bekasi mah biasa, di mana-mana. Orang buta kemudian tinggal di satu rumah di sebuah komplek komunitas, barangkali di yayasan penyandang cacat tunanetra, ya kan? Mohon maaf, kita tidak sama sekali berkeinginan untuk menghina, tapi kita bicara tentang kenyataan dan fakta. Orang yang buta yang jaraknya mungkin 1 kilo 2 kilo bagi kita udah biasa. Tapi bayangkan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum itu menempuh perjalanan 500 sampai 600 kilometer. Ya tentunya dengan rombongan. Bukan kemudian berangkat sendirian, tentunya tidak ada penunjuk jalannya. Dipegang aja Mas. Ini kita berpacu dengan waktu Mas. Jadi sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu termasuk sahabat yang mula-mula berhijrah. Saya ulangi kembali, termasuk sahabat yang mula-mula berhijrah. Itu rombongan pertama hijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ini luar biasa Mas ya? Luar biasa, 500 km minimalnya dari Mekah ke Madinah ini. Sekalipun ada penunjuk jalannya, itu bukan jarak yang pendek. Apalagi mereka yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan. Main peta umpet, kucing-kucingan dengan orang-orang Quraisy. Bukan kemudian satu kampung buat panggung, ya kan? Kemudian yang mau berangkat hijrah dilepas dengan sebuah acara yang cukup besar. Enggak. Orang-orang kafir Quraisy berusaha menghalang-halangi kaum muslimin berhijrah. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu berangkat berhijrah ke kota Madinah. Buta radhiyallahu anhu. Lah kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala
anugerahkan bisa melihat dengan baik. Meskipun ada di antara kita menggunakan alat bantu yang namanya kacamata, tetapi bukankah kita masih bisa melihat? Masih bisa melihat. Dari rumah ke masjid udah ngeluh, jauh sekali Ustaz rumah saya dengan masjid. Berapa? Sekitar 500 meter. Ya Allah, 500 meter. Udah dibilang jauh. Kerjamu itu loh, berapa kilometer dari rumah ditempuh tiap pagi, berangkat pulang sore. Lebih jauh mana tempat kerja kita dari rumah dengan masjid dengan rumah? Jauh mana? Tapi itulah, mungkin karena kualitas iman kita yang memang harus terus ditingkatkan, kualitas takwa kita yang mesti diperkuat. Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu ta'ala berangkat berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, Abdullah bin Umi Maktum termasuk sahabat yang giat berdakwah. Karena Nabi Muhammad SAW belum berhijrah. Itu kan rombongan pertama. Sementara Nabi Muhammad SAW masih belum diizinkan Allah berangkat berhijrah. Para sahabat bergelombang meninggalkan Mekah menuju Madinah, 1, 2, 3, terus begitu bergelombang. Abdullah bin Umi Maktum sambil menunggu kedatangan Nabi SAW termasuk sahabat yang punya kemampuan untuk berdakwah selain Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Menjadi juru dakwah, orang buta mas berdakwah. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, kemudian syariat Islam terus disempurnakan. Terus pakai ini atau pakai itu? Pakai ini aja. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tiba juga di kota Madinah dalam rangka hijrah, kemudian syariat Islam sedikit demi sedikit diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk Nabi Muhammad SAW. Syariat salat disempurnakan. Demikian juga syariat azan. Para sahabat kan sempat duduk berbincang dengan Nabi Muhammad SAW, memikirkan cara yang terbaik untuk memberi tanda bahwa waktu salat 5 waktu telah tiba. Caranya bagaimana? Ada sahabat yang usul udah pakai lonceng aja Rasulullah. Nabi tidak setuju, karena itu menyerupai orang-orang Nasara. Ada yang usul pakai trompet aja wahai Rasulullah. Kata Nabi juga gak setuju, karena menggunakan trompet itu menyerupai orang-orang Yahudi. Pakai api, asap, Nabi juga tidak setuju. Karena apa? Menyerupai orang-orang Majusi. Sampai kemudian ada sahabat yang bermimpi, bukan hanya satu, bahkan termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, bermimpi malaikat Jibril alaihi salam mengajarkan lafaz-lafaz atau kata-kata yang kemudian kita kenal sebagai azan itu. Keesokan harinya disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kata Nabi, saya berpandangan bahwa mimpi kalian itu sama. Nah, dibenarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi bukan sebatas mimpi, jangan mimpinya yang dinilai, tapi bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menetapkannya. Sehingga ketetapan syariat itu bukan karena mimpi, tapi ketetapan syariat itu berasal dari Nabi SAW. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi memerintahkan untuk memanggil sahabat Bilal bin Rabah supaya mengumandangkan azan sesuai lafaz-lafaz yang dimimpikan oleh Umar bin Khattab dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala. Kata Nabi SAW, fa innahu anda sautan. Karena Bilal bin Rabah itu suaranya tinggi, tetapi tidak rusak, tidak pecah. Kalau kita kan ada yang suaranya bagus kalau misalkan rendah suaranya. Tapi kalau udah berbicara dengan intonasi yang tinggi, pecah dia.
Itu banyak. Sahabat Bilal enggak, tinggi melengking tapi halus, tidak pecah. Nah, selain Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu yang ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang ditunjuk juga sebagai muadzin adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Karena ada 4 sahabat yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai muadzin. Yang pertama sahabat Abu Mahdhurah, ditugaskan mengumandangkan azan untuk Masjidil Haram di kota Mekah. Nah, ada juga sahabat Al-Qurawi, nah, radhiyallahu anhu, yang ditugaskan Nabi untuk mengumandangkan azan Masjid Quba, kurang lebih 5 km dari Masjid Nabawi. Adapun untuk Masjid Nabi yang berada di tempat dan pusat kota Madinah, yang ditugaskan untuk mengumandangkan azan 2 orang sahabat, yaitu Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Itu berbagi tugas. Salah satunya bentuk berbagi tugas antara Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah azan ketika subuh. Di zaman Nabi azan subuh itu 2 kali. Ada azan pertama, ada azan kedua. Azan pertama itu fungsi dan manfaatnya untuk membangunkan kaum muslimin supaya melaksanakan salat tahajud, salat witir, sekaligus untuk mengingatkan kaum muslimin yang sudah melaksanakan salat tahajud supaya istirahat. Nah, yang mengumandangkan azan pertama adalah sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Yang mengumandangkan azan salat subuh untuk menunjukkan bahwa waktu subuh sudah betul-betul tiba. Waktu salat subuh yang umumnya kita kenal selama ini, yang bertugas siapa? Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala. Sahabat yang buta, luar biasa. Padahal tugas dan peran seorang muadzin itu memiliki kemampuan untuk menentukan waktu sholat sudah tiba. Dan itu gak akan mungkin kalau misalkan buta, karena penetapan waktu sholat itu selalu dengan apa? Menggunakan matahari. Iya kan? Kalau sholat subuh ketika matahari sudah terbit, ya, fajar sodiknya itu ya kelihatan, itu kan terkait dengan matahari, kelihatan itu menyeluruh merata. Udah pernah menyaksikan belum? Fajar Shadiq dan Fajar Kadzib. Sekali-kali harus tahu itu, memudahkan. Fajar Kadzib itu fajar yang bohong-bohongan lah kata kita. Dia muncul pecah terang di ufuk timur, tapi dalam hitungan 2, 3, 4, 5 menit gelap lagi. Nanti berapa lama lagi baru terang. Terangnya itu menyeluruh dari utara sampai selatan. Itu namanya Fajar Shadiq. Pada saat itulah waktu sholat subuh sudah dimulai. Zuhur ya menggunakan matahari, maghrib juga menggunakan matahari, ya, asar juga sama, maghrib ketika dengan tenggelamnya matahari. Sholat isya juga tidak lepas dari kedudukan matahari. Ketika asyafaqul ahmar, ya, bayang-bayang warna merah itu betul-betul hilang, tidak kelihatan, sudah masuk waktu sholat isya. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum orangnya buta. Maka ada beberapa sahabat yang akan menyampaikan kepada Abdullah bin Ummi Maktum bahwa waktu sholat sudah tiba. Ada yang membantunya. Kata Nabi SAW dalam hadits muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan itu ketika masih malam, belum terbit fajar shadiqnya. Maka silahkan makan, silahkan minum sampai kalian mendengar Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan. Muadzinnya Nabi itu orang buta, salah satunya. Radhiyallahu anhu, Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, sekali lagi pertanyaannya sekarang, apakah cacat itu menjadi penghalang untuk beribadah? Jawabannya tidak. Apakah cacat yang dialami kemudian dijadikan alasan bagi para sahabat untuk kemudian duduk manis
tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan Islam? Jawabannya tidak. Bahkan mereka tampil terdepan memperjuangkan Islam, menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu keinginan Abdullah bin Ummi Maktum yang sudah lama dipendam, tapi belum kunjung terwujud. Sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam meninggal dunia, itu belum terwujud juga. Radhiyallahu anhu. Keinginan beliau apa itu? Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Orang buta punya cita-cita berperang. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Enggak lah. Nah, kalau orang pincang masih masuk akal ya? Masih. Maka contohnya kan kita buat bertingkat begitu. Dari sahabat yang pertama Amr ibnul Jamuh radhiyallahu anhu, yang walaupun secara hitung-hitungan militer sudah termasuk uzur ini, enggak usah, tidak termasuk yang diwajibkan untuk berjihad fisabilillah. Kenapa? Pincang dan betul-betul mengganggu sekali. Tapi tetap cita-citanya berjuang untuk Islam, mati dalam memperjuangkan Islam. Itu cita-citanya, mati untuk memperjuangkan Islam. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala cita-citanya juga sama, ingin mati dalam memperjuangkan Islam. Bukan memilih mati dengan cara yang di atas ranjang, ya. Berharap ketika mati itu prosesnya anak istri kanan kiri nungguin, seakan-akan bisa direncanakan cara matinya. Berpikir kalau mati itu nanti kalau udah masalahnya udah selesai semua, gak akan mungkin masalahnya selesai. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyelesaikan masalah-masalah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala ingin sekali syahid fisabilillah, berjihad fisabilillah. Kira-kira menurut kita, orang buta ingin perang, posisinya di mana juga? Orang buta berperang posisinya di mana? Perang loh, bukan di dapur. Kenapa? Karena beliau juga, Abdullah bin Ummi Maktum itu sering mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan tentang keutamaan serta pahala orang yang berjihad fisabilillah. Abdullah bin Ummi Maktum juga sering mendengar keterangan-keterangan dari Nabi SAW tentang keutamaan berjuang fisabilillah. Walaupun buta kan beliau mendengar. Siapa yang tidak terpompa semangatnya untuk ikut beribadah, ikut andil, mencari pahala sebanyak-banyaknya dari Allah? Siapa yang tidak terpompa semangatnya? Sementara Nabi SAW hampir tiap waktu mengingatkan, ini pahalanya, ini pahalanya, ini pahalanya, terkhusus dan terutama jihad fisabilillah. Abdullah bin Ummi Maktum dari awal ingin sekali berjihad fisabilillah, tapi selalu ditunjuk oleh Nabi, jangan berangkat, kamu tetap di kota Madinah, pimpin kota Madinah. Nah, apakah dengan memimpin kota Madinah tidak ikut berangkat berjuang kemudian terhalang dari pahala? Jawabannya enggak kan? Kata Nabi SAW, inna bil madinati la aqwaman atau la rijalan, sungguh di kota Madinah itu ada beberapa orang, kanu ma'akum fil ajri. Ini disampaikan Nabi SAW ketika berangkat berjihad, sudah meninggalkan kota Madinah, melewati lembah, melewati gunung. Kata Nabi kepada pasukan muslim waktu itu yang sudah jauh dari kota Madinah, kata Nabi, di kota Madinah itu ada beberapa orang, itu secara pahala sama dengan kalian. Di kota Madinah punya pahala sama dengan orang yang berjihad fisabilillah. Nah, kenapa? Habasahumul udhru. Mereka tidak berangkat berjihad itu karena punya uzur, bukan karena malas, bukan karena gak mau, bukan karena pura-pura gak tahu, padahal tahu sebenarnya, pura-pura gak paham. Hah? Apa? Gitu. Diajak misalkan dalam kepanitiaan, Mas, nanti bantu saya ngatur kendaraan di bagian parkir ya. Pura-pura gak denger. Mau gak Mas? Apa? Pura-pura gak paham.
Padahal denger. Itu contoh aja, jangan tersinggung lah. Bukan cuma masalah parkir, dalam semua hal lah. Pura-pura gak paham, pura-pura gak ngerti kan gitu. Apa gue harus ngomong sama lu, Mas? Saya Mukhtar bin Rifai minta Anda, Abu Abdillah, sebut namanya lengkap, untuk membantu saya Mukhtar untuk ngatur kendaraan parkir nanti malam jam 7 sampai jam, harus kayak gitu. Kan enggak kan? Kan cukup, Mas, nanti bantu saya ngurusi kendaraan parkir ya. Oh iya. Kan ini pura-pura. Apa, Mas? Gimana? Ya. Sahabat kan panutan kita. As-salafus sholeh itu siapa? As-salafus sholeh itu yang pertama ya generasi sahabat. Nah, para sahabat sudah memberikan teladan buat kita supaya tidak diam berpangku tangan. Jangan. Buta loh, buta. Radhiyallahu anhu. Punya cita-cita apa? Berjihad fisabilillah. Lalu kita matanya masih baik, kakinya juga baik, fisiknya bagus, sehat walafiat, masya Allah, suplemennya lancar, gizi dan vitaminnya luar biasa. Ada ajakan, ada seruan untuk sama-sama memperjuangkan Islam, kemudian kita tidak tergugah semangatnya. Masya Allah. Hati kita di mana? Diajak kemudian tidak tergugah, diajak tidak tersentuh, diajak kemudian tidak faham dan tidak mengerti, yang seharusnya ikut terlibat dalam program-program dan kegiatan yang baik itu. Kita harus mencontoh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti sahabat Abdullah bin Ummi Maktum juga datang. Tahukah kita bahwa Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu itu meninggal dunia kenapa? Karena berjihad fisabilillah. Tahukah kita? Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu, buta, meninggalnya karena berperang dalam sebuah pertempuran. Nah, posisi yang diserahkan untuk beliau itu bukan tugas ringan. Tugas yang diemban oleh sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu itu memegang salah satu panji perang umat Islam. Makanya tadi ketika saya tanya kira-kira kalau orang buta perang itu posisinya di mana? Ternyata posisinya di mana? Posisinya itu memegang bendera begini supaya tidak jatuh. Petugas yang membawa bendera atau panji itu apa kemudian dibiarkan sendiri? Jawabannya enggak. Itu pasti ada satu tim yang akan melindungi. Buta tidak buta pasti ada yang akan melindungi. Enggak akan mungkin orang yang tugasnya bawa pedang, bawa bendera atau bawa panji-panji perang kemudian sendirian, enggak mungkin, karena bendera dan panji itu sebagai tanda, iya kan? Sebagai tanda, umbul-umbul kalau kita juga. Oh, pasukan sana bawa bendera sendiri. Oh, itu pasukan kavaleri berjalan kaki. Yang sana pasukan kuda punya bendera sendiri. Yang sana pasukan belakang punya bendera sendiri. Kalau misalkan benderanya masih ada, masih banyak umbul-umbulnya, berarti pasukan di sana masih kuat. Di sana kok tinggal sedikit, benderanya nggak ada sama sekali, berarti musuh sudah bisa mulai menguasai. Jadi tugasnya apa? Memegang bendera. Dalam perang apa, Mas? Meninggalnya? Bukan. Kesempatan kedua untuk menjawab. Dalam perang apa, Mas? Bukan agresi militer Belanda pertama kedua. Sejarah Islam harus paham kita dong. Dalam perang Qadisiyah. Dalam perang Qadisiyah, pasukan Islam melawan pasukan Persia. Qadisiyah yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Itu gugur Abdullah bin Ummi Maktum. Terhormat sekali Abdullah bin Ummi Maktum gugur sebagai syahid fisabilillah. Ternyata buta itu bukan menjadi penghalang untuk meraih syahid fisabilillah. Berjuang di jalan Allah, mati demi memperjuangkan Islam. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, aba dan ummahat hafidhukumullah,
kita jadikan para sahabat sebagai contoh dan teladan buat kita semua. Dalam hal apa? Memperjuangkan Islam, dan cita-cita kita adalah mati dikarenakan memperjuangkan Islam. Itu aja. Supaya kita bisa meraih janji-janji kebaikan yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Janji-janji yang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda-sabdanya yang mulia. Di semua tempat tanpa terkecuali, bukan cuma di tempat ini. Saya ulangi kembali, di semua tempat, bukan cuma di tempat ini. Yaitu di tempat-tempat yang ada dakwah salafiyah di sana. Ada salafi, ada ahli sunnah. Pasti punya keinginan apa? Untuk mampu istiqomah di atas manhaj salaf. Itu cita-cita kita semua, dimanapun orangnya pasti cita-citanya sama, supaya kuat dalam bermanhaj, supaya tetap di atas sunnah. Maka di semua tempat itu selalu berpikir bagaimana membangun sebuah komunitas salafi, ya kan? Kanan kiri tetangganya ahlu sunnah salafi, punya masjid sendiri, sehingga ibadah yang kita lakukan di masjid tersebut betul-betul maksimal sesuai sunnah Nabi. Shafnya diatur dengan baik dan rapi, lurus. Yang disampaikan dan diajarkan di masjid itu adalah sunnah, tauhid. Yang diamalkan di sana adalah ajaran-ajaran Nabi SAW, bukan sesuatu yang sifatnya bid'ah, maksiat, bukan. Yang dibangun di atas ketakwaan, dimakmurkan dengan ketakwaan. Kita tentunya semua bukan cuma di tempat ini, di manapun tempat yang ada ahlu sunnah, salafiyin di sana, pasti punya cita-cita dan keinginan memiliki apa? Sebuah lembaga pendidikan yang dikelola oleh salafiyin sendiri, kurikulumnya juga kurikulum salafiyin, Quran sunnah dengan pemahaman salafus saleh, pengajar-pengajarnya juga salafiyah, gitu. Dibangun di atas ketakwaan dan keimanan, tidak ada tendensi dan tujuan apa-apa, sama sekali bukan karena uang, bukan karena gaji, bukan, tapi karena ingin mati di atas Islam. Sesuatu yang tidak bisa dihargai, gak bisa dinilai dengan uang, mati di atas Islam. Saya kira 2 sahabat tadi cukup. Padahal kita masih ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang pincang juga. Ya. Ada sahabat yang sangat miskin dan fakir, nggak punya apa-apa. Ada para wanita. Para wanita pun seperti itu, untuk akhwat, untuk ummahat, contoh dan teladani para sahabiat itu. Mereka walaupun kaum wanita punya cita-cita mulia, walaupun tidak memiliki ruang yang sama besarnya dengan laki-laki di medan perjuangan dakwah Islam, tapi tidak membuat mereka patah semangat. Nah, sedekah mereka lancar, para wanita. Mereka sabar di dalam mendidik anak-anaknya, mempersiapkan mujahid-mujahid Islam, menanamkan akidah tauhid kepada anak-anak mereka. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang ingin juga mati di atas Islam ketika sedang memperjuangkan agama Allah dalam perang. Dan itu banyak, ya. Ada di antara sahabiah yang kemudian meninggal dunia ketika terjadi perang. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, aba dan ummahat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan dan keterangan singkat ini menggugah kita untuk punya kepedulian terhadap agama kita, punya perhatian yang besar untuk dakwah ini. Nah, jangan sampai kita pura-pura nggak tahu, pura-pura merasa tidak tahu. Harus cari tahu, aktif. Ada apa sih sekarang kegiatannya? Programnya apa nih? Kan gitu. Kita saling tanya satu dengan yang lain. Kalau kita punya grup WhatsApp, barangkali ada nggak grup WhatsApp di sini? Ada kan? Sesekali. Tapi jangan cuma mancing-mancing, tapi ada konsekuensinya. Tanya, ini ada program apa ya kita di Tambun? Bukan cuma mancing doang, serius maksudnya. Jangan sampai cuma mancing doang, ketika disampaikan, oh aku gak ikut. Jangan. Serius, ini programnya apa? Yang lain bilang, oh ini programnya ini. Yuk kita suksesin yuk. Karena yang Allah berikan buat kita sangat banyak sekali. Sementara yang secara fisik saja kurang. Sahabat-sahabat Nabi tadi contohnya Amr bin Al-Jamuh, Abdullah bin Umi Maktum dan beberapa sahabat lainnya. Mereka ternyata tidak mau ketinggalan. Tidak mau ketinggalan. Mereka semua bercita-cita mati dikarenakan memperjuangkan Islam,
Dan barang siapa di antara kita yang punya cita-cita untuk mati di atas Islam, mati di dalam jihad fisabilillah, maka ballaghahullah, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia mencapai keinginannya. Walau wa in mata ala firasyih, walaupun dia mati di atas kasur ranjang tidurnya, tapi statusnya syahid indallah. Kenapa? Dia punya keinginan yang jujur, betul-betul tulus ingin syahid fisabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.